Sekarang kita ke saham-saham dari perbankan Big Caps, di mana kita ketahui ada potensi kenaikan suku bunga acuan hingga mencapai 4 kali begitu ya dari The Fed dan juga inflasi yang masih tinggi dari Amerika Serikat. Nah, seperti apa Anda melihat outlook atau prospek dari saham-saham emiten perbankan Big Caps ini? Ya, terkait dengan hal tersebut tentunya kita akan nanti akan memperhatikan respon dari BI ya, tapi menurut proyeksi kita untuk BI sendiri kemungkinan hanya akan menaikkan 2 kali, karena tentunya alasannya adalah, karena rupiah kita juga relatif cukup stabil, kemudian inflasi kita juga masih di bawah 2% ya. Jadi tidak setinggi seperti di, Amerika. Jadi tidak diperlukan, boleh dibilang tidak terlalu, agresif ya untuk menaikkan suku bunga. Nah, ketika terjadi kenaikan suku bunga, tentunya sebenarnya untuk bank-bank, ada sisi positifnya juga ya. Artinya, ada potensi, kenaikan NIM ya, net interest margin karena, bunga naik ya, ketika suku bunga acuan naik, suku bunga kredit naik, walaupun akan diikuti oleh, kenaikan bunga dan pihak ketiga, tapi secara umum biasanya NIM-nya akan mengalami kenaikan. Nah, di sisi lain, saat ini kan proses pemulihan ekonomi ya, dan 4 bulan terakhir, kredit, di sistem perbankan kita udah mulai tumbuh, bahkan terakhir di November sekitar 4%. Artinya ini 2 kombinasi yang akan sangat positif ya, untuk emiten-emiten, perbankan. Jadi harapannya, kredit akan tumbuh, kemudian, dari sisi NIM juga ada potensi, perbaikan gitu Mbak Monica. Jadi secara umum, kita melihatnya bank-bank, konvensional untuk yang big cap ya, itu masih akan positif gitu. Baik, Mas Mino, atas kondisi ini begitu ya dari perbankan Big Cap yang masih mengalami potensi penguatan karena adanya juga kenaikan dari NIM sendiri di tahun 2022 ini, kira-kira emiten mana sih untuk perbankan Big Caps yang masih bagus begitu secara valuasinya? Ya, kalau secara valuasi sendiri, kita, topiknya sebenarnya di Bank BNI ya, kita targetnya, di BNI di 9.200, kemudian big cap lain BUMN kita juga masih rekomendasi yaitu Bank Mandiri, BRI, dan, BTN gitu, Mas Bram. Mhm. Tapi kalau untuk sektor-sektor lain dan juga pastinya saham-saham lain yang menurut Anda masih cukup menarik untuk dicermati saat ini di tengah pergerakan dari IHSG kita yang cukup galau, kira-kira apa saja nih Mas Mino? Ya, kalau untuk sektor, lain ya yang, masih cukup menarik mungkin, teman-teman bisa, perhatikan sektor telekomunikasi ya, ini sentimennya juga secara sektoral sebenarnya sangat positif ya, akhir-akhir ini ada aksi konsolidasi di, industri telekomunikasi. Jadi harapannya ke depan dari sisi perang harga tensinya bisa diturunkan dan ini harapannya, bisa memperbaiki, margin, perusahaan di, sektor ini ya, dan saat ini kan juga, ekonomi digital terus bertumbuh, artinya potensi konsumsi data ke depan masih akan sangat tinggi gitu, apalagi juga nanti ada pengembangan teknologi 5G gitu. Jadi, kita juga masih, merekomendasikan saham telekomunikasi maksudnya, dan tentunya, pendukungnya ya seperti, tower terutama gitu, Mbak Monica. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.